Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terus bersemangat untuk belajar walau dengan daring karena COVID-19. Semoga Allah SWT segera mengembalikan keadaan seperti sedia kala agar kita dapat berjumpa untuk belajar bersama. Amin. Nah, anak ibu, perkenalkan dulu, nama ibu Ngatini. Ibu mengajar SBDP tentunya. Oh iya, anak ibu. Mungkin waktu di TK, anak ibu belum tahu masalah pelajaran SBDP, IPA, MTK dan seterusnya. Nah, sekarang anak ibu sudah naik kelas, naik tingkat ke kelas 1. Kita akan belajar SBDP. Apa itu SBDP? SBDP adalah seni budaya dan prakarya. Nah, sekarang anak ibu tolong buka bukunya halaman 2 dan 3. Perhatikan ya anak-anak ibu. Nah, di situ kita akan belajar mengenai menggambar. Tentu anak ibu di TK sering menggambar. Nah, sekarang kita akan belajar lebih mendalam lagi apa itu menggambar. Tujuannya apa? 1. Agar anak ibu dapat memahami pengertian menggambar. 2. Anak ibu dapat memahami cara membuat gambar. Dan yang ketiga, anak ibu dapat mengidentifikasi unsur rupa pada gambar. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian menggambar. Menggambar adalah kegiatan membuat imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Nah, contohnya anak ibu bisa lihat di halaman 3. Di situ ada gambar kelinci. Nah, gambar kelinci ini itu berupa titik-titik. Nah, kalau baru sedikit itu titik. Jadi sebelum kita memulai mengenal gambar, kita akan belajar bagaimana sih cara menggambar. Nah, pertama anak ibu akan membuat titik. Kemudian bila titik itu sudah banyak, dia akan menjadi bintik. Nah, dari bintik tadi anak ibu bisa menarik garis. Nah, dari garis kita akan mendapatkan gambar yang sesuai kita inginkan, seperti gambar kelinci di halaman 3. Nah, anak ibu sudah melihat bentuk kelinci. Kenapa? Karena titiknya sudah banyak. Nah, ini sudah bentuk bintik, gambar kelinci dengan bentuk titik, dalam bentuk bintik, maaf, bukan titik nak ya. Kalau titik baru sedikit nak ya, paling 1, 2, 3. Nah, kalau bintik itu sudah banyak dan bisa membentuk pola gambar. Nah, kemudian anak ibu bisa menarik dengan garis. Nah, dari garis ini maka kelinci ini akan bentuknya sempurna seperti yang anak ibu inginkan. Nah, membentuk imajinasi itu apa maksudnya? Anak ibu suka dengan gambar awan misalnya, gambar pemandangan. Anak ibu bisa buat, tuangkan di kertas, di buku. Itu salah satu teknik untuk menuangkan imajinasi anak ibu. Atau anak ibu menggambar ayah, bunda, adik, itu bisa juga. Kemudian dengan beberapa alat pewarna untuk mempercantik gambar yang anak ibu buat. Kita lanjutkan nak ya. Nah, kalau kita menggambar tadi mulai dari titik, kemudian membentuk bintik. Contoh yang paling sederhana. Apabila anak ibu membuat titik, bila disusun berderet memanjang, itu akan membentuk garis lurus. Titik-titik tadi anak ibu tarik dengan garis, maka akan membentuk garis lurus. Nah, apabila titik berderet, anak ibu buat melengkung seperti bulan pada waktu malam, tapi yang belum sempurna nak ya, seperti bulan sabit. Nah, itu anak ibu akan kelihatan, oh seperti ini bentuk bulan, atau mungkin bentuk mangkok yang anak ibu lihat dari depan, tidak sempurna ya, tidak lihat seutuhnya. Nah, itu akan membentuk garis lengkung. Nah, itu contoh dari titik ke bintik untuk membuat gambar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Anak ibu buka halaman 4 dan halaman 5. Kita lanjutkan materinya nah ya. Kalau tadi dari titik ke bintik, sekarang kita lanjutkan ke garis.
oh ternyata garis itu ada beberapa macam. Ada satu garis lurus ke atas dan ke samping, ya seperti anak ibu lihat di jalan-jalan tol itu ada garis lurus ketika anak ibu menyeberang. Nah itu namanya garis lurus. Nah kemudian yang kedua garis lengkung ke atas atau ke bawah, seperti anak ibu lihat bulan pada waktu malam yang masih bulan sabit dan belum sempurna. Nah yang ketiga garis miring dan ke kanan. Nah anak ibu sering mungkin lihat rambu-rambu, ya tikungan tajam ke kanan misalnya atau ke kiri. Nah itu ada bentuk garisnya miring, ya. Kemudian ada garis gelombang. Nah kalau garis gelombang ini bentuknya anak ibu nanti bisa lihat di video, itu bentuknya seperti gelombang air. Anak ibu pernah jalan-jalan ke pantai, pernah lihat laut. Nah ketika bergelombang itu jalan ke pantai, itu kan airnya ada yang tinggi, ada yang rendah, terus seperti itu. Nah itu namanya garis gelombang. Kemudian yang kelima garis zigzag. Nah kalau garis zigzag ini garisnya seperti segitiga yang ke bawah boleh dulu, ke atas, ke bawah dan seterusnya. Nah kalau garis zigzag ini hampir seperti gambar apa ya yang anak ibu pernah lihat ya? Apa ya? Ibu juga lupa gambar contoh apa untuk garis zigzag ini. Nah mungkin anak ibu pernah lihat atau gambar apa ya yang bisa melompat-lompat itu. Nah itu biasanya menggunakan zigzag. Nah anak ibu, pelajaran kita untuk hari ini itu cukup sampai di sini dulu nak ya. Seandainya anak ibu ada yang kurang paham, kurang jelas, kurang mengerti, anak ibu bisa langsung tanyakan ke ibu melalui via WA. Nah nanti nomornya ada ibu cantumkan. Untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menggambar dimulai dari titik kemudian garis. Jadi anak ibu membuat titik dulu. Pola apa yang anak ibu pengen buat? Bunga misalnya, buat dulu titik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai membentuk lingkaran. Kemudian anak ibu tambah lagi titik bentuk lengkung di sekeliling lingkaran itu tadi. Nah kemudian supaya gambar bunga ibu itu sempurna, anak ibu bisa tarik garis. Nah nanti akan kelihatan pola bunga anak ibu tadi. Nah supaya lebih cantik lagi, anak ibu bisa mewarnai. Kemudian yang kedua, titik yang lebih dari 2 disebut bintik. Maksudnya lebih 2 itu anak ibu misalnya gambar kelinci ini tadi, itu pasti gambar titiknya banyak, lebih dari 2. Nah itu disebut bintik, ya bintik-bintik. Atau anak ibu ketika sakit di BD itu banyak bintik-bintiknya di tubuh karena lebih dari 2. Atau campak. Nah itu contohnya. Kemudian yang ketiga, garis terdiri dari lurus, lengkung, miring, gelombang dan zigzag. Nah itu beberapa garis yang kita gunakan ketika kita membuat pola gambar. Nah, sampai di sini ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.